Minasama Ohayo gozaimasu. Reina des. Di video kali ini aku mau membicarakan tentang cerita gagal dan bangkit. Khususnya proses aku untuk kerja ke Jepang. Mungkin cerita dulu dari awal ya. Semua itu dimulai dari keresahan aku dengan pekerjaan aku sebelumnya. Waktu itu job desk aku tuh kadang nggak sesuai sama pekerjaan aku, terus jam kerjanya panjang, terus gaji yang aku terima juga masih terbilang kecil gitu. Dari situ aku mulai sadar kayak kalau masalah ini tuh bukan cuman aku yang ngalamin gitu ya, teman-teman aku juga. Terus kalau ditelusuri ini tuh ada masalah dari sistemik juga ya, dimana itu ya berkat pemerintah juga gitu, dimana lemahnya hukum, lemahnya pengawasan, terus dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menekan biaya operasional gitu. Hal itu juga yang membuat aku berpikir kalau aku tuh nggak mau terus-terusan dalam kondisi seperti ini gitu kan. Terus aku coba cari peluang lain gitu. Nah, aku juga punya teman gitu, dia tuh impiannya ke Jepang gitu. Waktu itu aku tuh nggak begitu tertarik sama negara Jepang, sama anime kayak gitu, nggak begitu tertarik. Terus setelah beberapa waktu aku tuh mulai penasaran dan akhirnya mencari informasi tentang peluang kerja di Jepang. Kalau dilihat dari kondisi tertentu, terutama kalau kamu di Indonesia sudah punya pekerjaan yang gajinya cukup besar gitu, Jepang itu jadi salah, jadi bukan pilihan yang terbaik gitu. Jadi ya tergantung kondisi masing-masing kalau menurut aku. Ya terus singkat cerita, aku mau cari informasi untuk masuk LPK yang aman, terpercaya. Terus selama proses aku di LPK juga itu agak lama, makan waktu yang cukup lama, bukan karena
Kenapa aku bisa lama? Karena aku cukup cukup kekeh sama pilihan aku gitu. Aku maunya job tertentu yang aku inginkan, jadi itu cukup makan banyak waktu gitu. Terus justru aku juga terus juga setelah misalkan aku pengen job tertentu, aku juga mengalami banyak kegagalan lebih dari sekali. Masalah interview itu banyak kegagalan. Itu di saat waktu seperti itu tuh kayak benar-benar mengikis kepercayaan diri, terus ya cukup menghilangkan kepercayaan diri itu. Tapi balik lagi ke tujuan awal gitu, ke penyemangat aku, orang tua aku, kayak terus orang-orang terdekat, orang terkasih gitu, yang terus semangatin kayak gitu. Terus sekarang alhamdulillah aku udah di titik aku udah dapat kerjaan yang aku inginkan. Jalannya masih panjang, doain semoga lancar. Terus dari semua proses ini aku sadar kegagalan itu bukanlah akhir gitu ya. Asik, kegagalan itu bukanlah akhir, tapi titik balik kita tuh belajar, beradaptasi, kenal kembali orang-orang yang kita pikir akan ada di saat kita susah gitu kan. Jadi kayak seleksi alam lagi gitu kan, seleksi lagi. Itu titik balik lah kita, belajar beradaptasi. Terus setelah gagal, jadi kita harus lebih siap, kita jadi lebih siap, mental kita lebih siap untuk proses kedepannya. Ya itu menurut aku cerita gagal dan bangkit aku. Mungkin ada gagal dan bangkit versi yang lain, tapi aku sesuaikan aja sama temanya gitu. Nah, ya udah sekian, terima kasih. Minasama ohayo gozaimasu. Reina desu. Konkai no douga de watashi ga sippai to seiko ni tsuite hanashitai to omoimasu. 特に、日本の行くまでプロセスについてです。すべては仕事の前の悪い経験から始まりました。
例えば、労働時間とか労働内容とか、給料も低いだと思います。そこから水に気づいて、この水は私だけじゃなくて友達も同じ気持ちだと思いました。そして、構造的な面にも問題があって、弱い監視から一部の人がそれを利用してコストを削減するためだと思いました。この悪い状態にずっといたくないと思いました。やっぱり成功したいです。それで友達は日本の行く夢を持ってきた。最初、私がちょっと物足りなかっただと思って、まだ知りませんだから、しばらくして、私はそれが気になりました。そして日本で働くチャンスの情報について知りたくて、やっと分かりました。でも特別な状況の人もいます。例えば皆さんがインドネシアでもう高い給料をもらっている場合、日本で働くことはちょっといまいちだと思います。それで皆さんの状況はやっぱり違いました。それで私は
公式の信頼できる送り出し機関に入るために、情報を調べました。送り出し期間の過程も十分長いと思って、時間も十分長いと思って、ですので最初から私は本当に食品工場の仕事がしたかったです。その過程の間、面接に失敗することもありました。意外だけじゃなくて、事前の意外、事前ものが少しなくなりました。難しい時間でした。難しい時間だと思います。それで私は親のおかげで私の大切な人たちもおかげでサポートで、私は今も夢を続けています。Allahに感謝しています。今、私は欲しかった仕事をもらいました。これからも順調に行くことを願っています。そしてその過程で私はたくさんのことを学びました。失敗のことは終わりではなく、提供してもっと強くなって、もう一度立ち上がるチャンスだと思います。はい、以上です。見てくれてありがとうございます。じゃあね。